Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu
Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Kita masuk kitab yang baru, Pengkhotbah pasal 1. Kita baca sampai ayat 11 saja. Seterusnya boleh dihabiskan setelah doa pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, tema daripada Pengkhotbah pasal 1 ini bicara tentang bagaimana menemukan
atau membuat hidup kita berarti. Diawali dengan nada naratif dari pengkhotbah yang pesimis, di mana pengkhotbah menyebut segala sesuatu adalah sia-sia. Melalui pengkhotbah kita didorong untuk melihat seluruh kehidupan kita. Berapa banyak waktu, materi, dan tenaga yang kita gunakan untuk mengontrol hidup kita. Berapa banyak kegagalan yang kita alami. Dan sebaliknya, jujur dari keinginan-keinginan kita hanya sedikit hal yang bisa kita kendalikan. Pada akhirnya kita hanya bisa pasrah dan berseru sia-sia. Demikian juga dengan kata menjemukan. Pengkhotbah mengungkapkan bahwa banyak hal yang dilakukan manusia tidak pernah memuaskan mata dan telinga. Tidak terbantahkan bahwa banyak orang menghabiskan waktu, tenaga, dan berbagai sumber daya, tetapi berujung pada kematian juga. Apa yang telah dicapai manusia akhirnya tidak dapat dinikmati selamanya karena datangnya kematian. Rasanya seperti sia-sia dan menjemukan. Satu generasi mati dan digantikan generasi berikutnya. Namun tidak ada yang tersisa. Kenangan pun tidak ada karena tidak ada yang mengingat dan mengenang mereka. Perhatikan hanya berapa generasi yang akan mengenang kita. Kita mungkin mengenal nenek kakek buyut kita, tapi siapa orang tua mereka sebelumnya? Siapa nenek kakek buyut mereka kita tidak mengenal. Dan kita tidak juga berusaha mencari. Demikian terjadi atas kita juga nantinya. Bapak Ibu, narasi pesimis pengkhotbah yang disampaikan sebetulnya ingin menggambarkan keadaan manusia di masa sekarang ini. Banyak orang bersikap pesimis dalam hidup dan tidak mempunyai harapan. Bagi manusia seperti ini semuanya terasa membosankan dan berujung kepada kesia-siaan. Sebenarnya perikop ini bertujuan untuk mengarahkan kita untuk menghargai apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Ada peringatan keras bagi kita yang berusaha untuk mengambil alih kendali hidup. Kita mesti mengakui bahwa itu semua berada dalam kendali Tuhan, bukan kita. Peringatan ini menjadi alasan bagi kita untuk mengalami pertobatan dan pembaruan cara hidup. Apakah hidup kita akan sia-sia atau menjemukan? Kita sendirilah yang memilih jalannya sebenarnya. Jika kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka cara hidup yang benar adalah menerimanya dengan rendah hati dan menjalankannya dengan setia kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengelolanya dengan tulus dan bertanggung jawab. Dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya tidak menjadi sia-sia dan juga jelas tidak menjemukan. Karena kesaksian pribadi yang saya alami, sungguh saat saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, hidup saya diubahkan. Memang benar sebelum di luar Tuhan, setelah direnung-renungkan, memang sepertinya semua yang dijalani adalah kesia-siaan. Dan tidak sedikit mereka yang di luar Tuhan akhirnya merasa kejenuhan yang luar biasa karena hidupnya begitu menjemukan. Tetapi ketika di dalam Tuhan, hidup itu jadi indah. Seperti ada pujian yang menggambarkan situasi itu. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku.
Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Itulah situasi, keadaan, kondisi yang saya alami ketika saya bertobat dan memulai hidup baru dalam anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Supaya hidup kita tidak sia-sia dan tidak menyembuhkan, mari kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan melayani Dia sepenuh hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini, rahmat-Mu, sukacita yang daripadamu Engkau limpahkan melalui peringatan paradoks hidup yang sia-sia dan menjemukan. Narasi negatif dari pengkhotbah yang sebenarnya adalah untuk mengingatkan kepada kita, di luar Tuhan, sia-sia. Maka hiduplah dalam Tuhan dengan rasa syukur dan anugerah-Nya. Kami mau bersyukur setiap hari, setiap kami membuka mata kami, Tuhan memberi kesempatan kami melihat ketakjuban akan karya-karya-Mu, baik karya alam semesta, umat manusia, makhluk hidup, maupun karya-Mu dalam kami, yang Engkau limpahkan dalam anugerah keselamatan, yang di dalamnya kami bergerak dalam anugerah dan pimpinan Roh Kudus bersama Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kami yakin hari ini dahsyat dan luar biasa, karena Engkau di dalam kami di dalam-Mu Tuhan. Terus berkarya seturut kehendak-Mu. Kami umat-Mu, memuliakan nama-Mu, biar hidup kami memancarkan kesaksian, sehingga setiap orang yang melihat diberkati, menemukan arti hidup mereka, tidak sia-sia, tidak menjembuhkan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, semangat, shalom.